Selamat berjumpa dalam podcast Suara Gracia FM. Saya Eko akan bersama Anda dalam perbincangan yang tentunya akan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi, dengarkan, saksikan podcast ini sampai selesainya nanti. Nah, pemirsa, ada sekitar 3,3 juta orang Indonesia sebagai pengguna narkoba. Lalu bagaimana upaya BNN dalam mengatasi hal ini? BNN sendiri punya program yang dinamakan P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, seperti apa langkah konkret BNN dalam pelaksanaan hal ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BNN Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Kombes Pol Tunggul Sinatrio SIK MH. Apa kabar Pak Tunggul? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Masih terus berjuang untuk narkoba? Pasti, kita harus semangat menghancurkan para bandar-bandar. Harus semangat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Suara Gracia FM hari ini. Terima kasih. Dan Pak Tunggul, ada 3,3 juta orang yang tercatat sebagai pengguna narkoba. Betul. Bagaimana BNN menyikapi hal ini? Ya, baik, alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Gracia yang sudah mengundang kami untuk melaksanakan podcast. Jadi untuk usaha ataupun ikhtiar kami, khususnya di wilayah hukum kami, yaitu di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan juga Indramayu, kami menjalankan secara masif kegiatan P4GN. Kemudian selain itu juga kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mereka supaya bersinergi dengan kami untuk melaksanakan kegiatan P4GN, yang mana bukti dari pelaksanaan itu telah dibentuknya forum komunikasi P4GN yang langsung ditandatangani oleh seluruh ketua ataupun pimpinan daerah. Iya. Saat ini masih dipimpin oleh para PJ ya. Nah, kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah ataupun bupati ataupun wali kota terpilih, bahwa mereka insya Allah mendukung dengan sangat untuk melaksanakan P4GN ini. Demikian. Iya, BNN sendiri melihat angka 3,3 juta itu, apakah kan cuman prevalensinya dengan penduduk Indonesia sekitar 1,7% saja gitu ya. Bagaimana BNN melihat ini? Masih cukup kecil ini mungkin gitu ya? Tidak. Jadi itu merupakan angka yang mengkhawatirkan. Jadi karena angka sekian itu jelas sangat mengganggu pembangunan, sangat mengganggu generasi muda. Yeah. Bahwa kita kan sepakat ya dalam rangka negara kita ingin menjadi Indonesia emas. Indonesia emas. Kita sepakat untuk memberantas hal-hal yang mengganggu untuk kemajuan bangsa kita, termasuk narkoba ini, karena kan narkoba ini merupakan kejahatan extraordinary crime. Betul. Yang harus kita hancurkan bersama-sama, kita perangi, dan angka tersebut ini bukan main-main. Ini sangat meresahkan. Walaupun di wilayah kami itu cenderung sih, namun demikian tidak menjadikan itu kita terlena. Jadi kita tetap waspada dan kita terus semangat untuk menghancurkan para bandar itu, dan dengan cara-cara yang kami berkolaborasi dengan unsur-unsur atau instansi terkait, dan juga komponen masyarakat, ormas-ormas yang bergandeng dengan kami, itu kami terus melaksanakan tindakan-tindakan baik itu persuasif maupun represif. Oke. Nah, mengapa Indonesia itu begitu menarik gitu ya sebagai pasar narkoba, Pak? Selama ini kita melihat sepertinya pencegahan itu terus diupayakan. Tapi narkoba itu ya masih tetap ada gitu. Bahkan ada yang memproduksi di kelas home industry seperti itu. Kenapa ini Indonesia itu masih menjadi pasar dari narkoba itu sendiri? Ya, baik. Yang pertama, ada berbagai macam faktor dalam permasalahan narkoba ini. Bahwa Pak Kepala BNN sudah sering menyampaikan, baik lewat media, lewat streaming, lewat podcast juga beliau menyampaikan bahwa narkoba ini extraordinary crime. Kemudian Indonesia ini kebetulan negara kepulauan,
yang antara lain salah satu faktornya, yang mana negara kepulauan ini masalah penyebarannya ini relatif lebih mudah daripada negara-negara yang tidak kepulauan. Itu adalah salah satu karena faktor. banyak pintu gitu ya, banyak Pak, pintu, betul. Kemudian juga jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mungkin sudah nomor 4 ataupun nomor 5. Karena kan kemarin waktu lalu ada Uni Soviet ya. Jadi kita nomor 5, saat ini kemungkinan besar kita nomor 4. Oleh karena itu juga merupakan salah satu faktor. Kemudian permasalahan negara-negara berkembang. Nah, jadi Indonesia ini saat ini sedang menuju Indonesia Emas. Nah, ini biasa kontra intelijen dari oknum-oknum asing ini pasti menyerang kita dengan cara-cara permasalahan-permasalahan yang mengganggu pembangunan kita. Namun demikian, BNN sendiri mempunyai strategi. Selain penindakan, berkolaborasi dengan instansi terkait, baik itu kepolisian, pemerintah daerah, kemudian instansi-instansi yang sangat berhubungan, ormas-ormas yang berhubungan dalam rangka penindakan. Namun dengan dalam rangka preventif, antara lain yang kita tonjolkan adalah penyembuhan. Saat ini BNN mempunyai program khusus, yaitu sebetulnya strategi yang paling jitu, yaitu untuk menyembuhkan orang, sehingga orang-orang tersebut nanti mempunyai circle ataupun lingkaran sendiri, atau yang dikatakan istilah kerennya itu network ya. Jadi networkingnya akan terbentuk, yang nanti networking ini akan terbentuk yang akan menghancurkan para bandar itu. Nah, itulah yang kami saat ini sedang ikhtiarkan. Kami ajak seluruh masyarakat, kami sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk kami di BNN Cirebon, SMA, ke guru-gurunya, untuk mencari cara untuk menjaring dalam arti kata bukan negatif ya, positif, untuk menyembuhkan mereka yang terindikasikan, yang mau direhabilitasi dan menjadi partner kita untuk menghancurkan para bandar tersebut. Karena bohong, kalau tidak bantuan dari seluruh masyarakat, apalagi mereka-mereka yang dijebak, mereka-mereka yang menjadi korban, mereka-mereka yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa karena faktor ekonomi, namun dengan kedekatan kita, kekompakan kita semua untuk menyembuhkan dia, sehingga dia nanti juga mempunyai strategi bagaimana menghancurkan para bandar. Nah, itulah yang dinilai oleh para pakar dan dinilai oleh kami juga itu lebih efektif. Karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya, Pak ya. Nah, itu mungkin salah satu faktor. Orang ingin berhenti, udah berupaya untuk berhenti, tapi ketika lingkungannya menolak dia, lingkungan yang baiknya menolak dia, otomatis dia akan cari lingkungan yang terima dia gitu ya. Nah, itulah rehabilitasi. Saat ini kami memasuki tempat-tempat lingkungan yang baik. Untuk mereka-mereka yang terkategori hidup normal dan sebagainya, peduli dengan orang-orang yang di tempat lingkungan-lingkungan yang tidak baik, ataupun orang-orang yang tersesat. Karena itu penting ya. Itu penting sekali. Makanya kami juga seluruh lini kami masuk. Program kami secara lokal ini kami telah melaksanakan lewat jalur agama dulu, subuh keliling, maghrib keliling, sapling, mingling, minggu keliling, lewat gereja-gereja, kemudian purnama keliling itu lewat pura, kemudian kami ke teman-teman Konghucu juga, itu kami setiap kegiatan purnama itu kami masuk ke sana untuk menginformasikan bahwa rehabilitasi ini tidak perlu. Kita harus menyelidiki secara detail orang tersebut, harus kita tahu bahwa orang tersebut kecanduan apa, maka tidak perlu. Jadi cukup indikasi dan itu bisa dibawa dikonsultasikan ke BNN dan itu tidak tersangkut paut dengan hukum. Dengan itu kita akan membentuk nanti network tersendiri, networking atau circle, lingkaran-lingkaran yang baik, lingkaran-lingkaran yang contoh misalnya contoh nih, ini untuk umat Muslim biasanya begini ya, biasanya dia apabila ada kumpulannya misalnya, saya pingin sholat berjemaah, nanti dia akan berkumpul. Nah, teman-teman gereja juga gitu. Betul. Nah, teman-teman yang nanti mau sadar dengan mereka rajin ke BNN untuk menyembuhkan, itu mereka akan membuat networkingnya sendiri, dan networking itulah yang nanti menghancurkan para bandar
itu tersendiri. Iya. Jadi intinya menghancurkan pasca pasarnya, dan kami juga punya tim untuk menindak. Ya, apabila memang besar ataupun memang ada, kami langsung menindak dengan tegas. Karena kalau nggak ada pasarnya otomatis makanya peredarannya bangkrut juga akan berhenti ya, gitu Pak ya. itu. Jadi dengan ini kami mengajak seluruh masyarakat, ayo jangan segan-segan ke BNN. Datang saja. Jangan takut ke BNN jangan gitu takut, ya. Datang saja. Anggap itu BNN ini ya kayak kayak rumah sakit ya. Iya, kalau rumah sakit mungkin maaf ya ini tanda kutip ya. Kalau kami tidak ada prosedural. Datang kami akan layani. Oke. Jadi kalau konsultasi di mana kan bayar. Ini tidak bayar, gratis. Baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Oh, bisa rawat inap juga ya Pak ya? Bisa. Kalau memang itu ternilai parah dan memang tidak bisa beraktivitas, ya kita akan rekomendasikan rawat inap. Dan kita kalau tempatnya tidak di Cirebon karena belum ada. Jadi kami rekomendasikan kalau di Jawa Barat ini di Lido. Demikian. Oke. Nah, kalau dampak dari penggunaan narkoba sendiri itu seperti apa sih Pak gitu ya? Dampaknya itu sangat buruk Bali secara pribadi ya. Jadi begini Pak. Jadi kalau kita bicara soal narkoba, ini ada 3 pilihannya. Pada seluruh teman-teman ya, seluruh Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustadz, para pendeta, para pedanda, semua tokoh-tokoh agama. Saya izin menyampaikan ini bahwa kalau udah kita bicara narkoba, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah rumah sakit atau rehabilitasi. Karena sebanyak 663 orang per hari ini masuk rumah sakit karena narkoba di Indonesia. Kemudian yang kedua, urusannya penjara atau proses hukum. Karena sebanyak 543 penghuni lapas adalah kasus narkoba se-Indonesia. Per hari itu. Per hari? 542 itu seluruh penghuni lapas. Kemudian yang ketiga, ini urusannya dengan kematian, kuburan. Sebanyak 52 orang per hari meninggal karena narkoba. Iya. Berarti berbahaya sekali narkoba itu. Narkoba itu ingat, bukan hanya narkotika, tapi bahan-bahan adiktif. Jadi narkoba itu singkatannya cukup adalah banyak ya Pak narkotika, bahan-bahan obat-obatan yang menimbulkan kecanduan. Ayo kita sembuhkan. Makanan, rokok juga boleh bawa ke BNN kalau orang kecanduan. Kalau udah 1 hari 8 bungkus Pak, itu kan sudah kecanduan. Apapun itu, misalnya di handphonenya ada game online dan sebagainya, boleh dibawa. Karena apa Pak? Karena apa Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian? Jadi saat ini mereka ini pada usia remaja, mereka kecanduan game. Kalau kita diamkan, nanti kita tidak bisa masa depan dia nanti dia bisa jadi pecandu narkotika. Oleh karena itu sembuhkan dia, bawa ke BNN untuk diobati bersama-sama. BNN mengobati, orang tua juga mengobati, atau keluarganya, ataupun instansinya tempat dia bekerja, tempat dia bersekolah juga wajib menyembuhkan dia. Secara psikis dan juga secara memberikan support untuk yang bersangkutan. Demikian. Kalau udah kecanduan itu bisa kemana-mana ya Pak ya, kriminalitas apa kayak gitu ya Pak ya. Kalau dibilang itu nasi itu sudah menjadi apa kira-kira Pak? Udah menjadi basi, nggak bisa jadi bubur lagi. Udah menjadi ketoprak. Udah susah Pak. Intinya gitu. Udah susah. Demikian. Tapi jangan khawatir, bisa disembuhkan. Jadi kalau ada isu, biasanya itu saya dengar masyarakat itu banyak juga mengisukan oknum masyarakat mengisukan. Wah, kalau dibawa ke BNN malah makin parah. Itu adalah yang mensuarakan tuh bandar. Yang mensuarakan tuh orang-orang karena mereka nggak pengen kehilangan pasar ya. Nah, benar. Demikian. Oke. Nah, kalau dalam hal upaya pemberantasan narkoba ini tadi kita di awal sudah membahas ada 2, yaitu pencegahan dan pemberantasan. Nah, seperti apa nih Pak dari BNN sendiri upaya pencegahannya dulu deh? Baik. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi sosialisasi secara masif. Kami membentuk forum komunikasi P4GN yang diprakarsai oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Martinus Hukom. Beliau menginisiasikan untuk seluruh Indonesia membentuk forum komunikasi P4GN. Yeah. Gunanya apa? Supaya propaganda yang positif ini, P4GN ini tersiar kepada seluruh masyarakat.
dan baik dari tingkat umur yang sudah senja ataupun yang masih muda. Jadi P4GN itu akhirnya semuanya paham dan mengetahui dan sama-sama kita memerangi narkoba lewat program P4GN itu. Iya. Kemudian yang kedua masih tahapnya preventif pencegahan, rehabilitasi. Nah rehabilitasi juga kita masuk kemana-mana, baik itu lewat para pesantren, tempat-tempat pesantren-pesantren, kami kerjasama sekolah-sekolah, kemudian juga tempat-tempat pengobatan, baik itu alternatif maupun pengobatan yang resmi ataupun rumah sakit dan sebagainya, itu kami koordinasi dan berkolaborasi. Kemudian yang paling saat ini kami rasakan efektif adalah kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi sekolah juga banyak yang mengirim ke kami untuk bukan dihancurkan masa depannya, tapi disembuhkan. Nah, semuanya sekolah rata-rata saat ini tingkat SMA ini sudah paham, sudah bekerja sama dengan kami. Apabila ada muridnya yang terindikasikan bukan hanya gurunya tahu dia menggunakan apa, enggak. Dia suka marah-marah, dia suka emosional, dia suka ikut tawuran. Itu sudah banyak yang dibawa ke BNN. Nah ini menarik nih, mengenai indikasi-indikasi yang mungkin orang harus tahu nih Pak, bahwa ini aduh kok kayaknya nggak wajar nih anaknya. Seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga nih. Banyak Pak. Jadi tadi saya sudah nyampaikan tadi di depan bahwa orang yang membantu, jadi masyarakat yang membantu orang ya, ataupun orang yang membantu orang gitu ya, membawa ke BNN tidak perlu mengetahui secara detail bahwa orang ini kecanduan apa. Misalnya BNN yang dibawa ke BNN hanya yang kecanduan narkoba. Orang yang kecanduan rokok akut nggak bisa dibawa ke BNN, salah. Semuanya bisa. Yang meresahkan masyarakat bawa saja ke BNN. Karena apa? Karena kita ingin menyembuhkan dia sebelum nanti dia saat dia dewasa misalnya, dia akan menjadi orang yang kecanduan yang berlebih. Jadi saat ini dia kecanduan game, nanti kedepannya dia bisa jadi kecanduan obat-obatan, meningkat lagi kecanduan narkotika. Nah jadi semuanya yang mempunyai aktivitas-aktivitas yang meresahkan, mengkhawatirkan, ini bisa dibawa. Nah sekarang permasalahannya ini adalah orang yang mampu mengajak. Nah ini agak sulit memang. Ya, kalau kita masih umur SD gitu ya, tingkat SMP, SMA itu masih mungkin diajak itu masih bisa. Ya mungkin seumur Mas ini sudah punya penghasilan. Yang susah gitu ya. Ya. Mungkin harus cari second opinion gitu kan. Wah ini dengerinnya sama siapa? Sama istrinya, mungkin istrinya nggak mau denger misalnya gitu. Mungkin sama tanda kutip istri yang satu lagi mungkin dengerin. Nah seperti itu. Ya nggak, ini intermezzo saja. Jadi gini. Jadi maksudnya kami juga saat ini mencari cara dengan cara ketahanan keluarga, teman sebaya. Ini kami lewat program IBM. IBM itu masih ranah pencegahan nih Pak. IBM ini kami mencari teman sebaya. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah mencari teman-teman, ya dia sebagai ketua OSIS, sebagai dia aktivis pramuka, yang mana dia nanti bisa mampu mengajak temannya yang kira-kira berperilaku aneh, untuk daripada nanti kamu kelanjutan, kamu tidak punya masa depan, ini mau diajak. Nah juga gitu. Nah itu kami mencari penggiat-penggiat namanya Pak, penggiat-penggiat secara sukarela. Makanya kami juga pedagang-pedagang ini saat ini kami seluruhnya kami ajak untuk menjadi binaan kami. Binaan dalam arti kata kami di situ memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang kecil, yang mana notabene itu pedagang itu sering dimampiri anak-anak muda, remaja-remaja ataupun umurnya masih jadi muda. Tempat nongkrong lah. Jadi ya, tempat nongkrong ya. Betul. Nah, jadi mereka-mereka itu nanti diinformasikan kepada pedagang tersebut yang sudah kami berikan edukasi itu untuk
mereka supaya mau apabila punya teman yang berperilaku aneh dan nantinya ke depannya nanti bisa saja dia akan terpengaruh yang macam-macam. Ini dibawa untuk dikonsultasikan kesehatannya di BNN. Demikian. Nah, BNN Kota Cirebon sendiri juga punya program baru namanya tuh angkringan ya. Ya, betul. Apa ini Pak sebenarnya? Nah, tadi yang saya sampaikan Pak. Jadi ini baru pertama. Kami launching kemarin, langsung dihadiri oleh Pak PJ Wali Kota. Ini juga berkat dari teman-teman Forum Komunikasi. Jadi inisiasi bukan dari kami, dari teman-teman Forum Komunikasi sudah dibentuk. Jadi mereka mengusulkan seluruh warung, bukan hanya angkringan ya. Kebetulan kemarin kami baru angkringan yang kami datangi, yang kami sambangi baru angkringan. Nah, nanti ke depan seluruh pedagang-pedagang tempat nongkrong, ini kami akan taruh spanduk. Kami juga mengajak stakeholder terkait. Ya, di situ ada call center kami. Ya, jadi nanti mereka itu insya Allah akan kita edukasi bahwa mereka itu nanti pada saat banyak orang nongkrong menyampaikan, Pak, kalau ada saudara yang berperilaku aneh, yang menggunakan obat-obatan ataupun narkotika ataupun apa saja yang kecanduan apa saja, ini bisa datang ke BNN untuk direhab dan gratis. Nah, untuk teknisnya juga bisa teman-teman dari pedagang tersebut memfoto orang tersebut bersama-sama atau menanyakan kapan mau datang, mau ngajak saudaranya atau mau ngajak temannya, tetangganya datang ke BNN. Hari apa, tanggal berapa. Langsung di WA lewat call center itu oleh teman. Nanti supaya kami mendatangkan awal dulu. Tapi kalaupun orangnya tidak datang tepat sesuai dengan perjanjiannya, nggak ada masalah. Bisanya besoknya lagi, nggak ada masalah. Nah, seperti itulah teknisnya Pak. Jadi supaya BNN ini juga tidak tanda kutip ditakuti oleh orang. Jadi serem gitu ya. Iya, jadi BNN semua boleh datang berobat. Ini juga tentu merupakan upaya untuk membangun jaringan itu tadi ya Pak, networking ya untuk memutus rantai penyebaran narkoba itu sendiri. Nah, kemudian kalau dari sisi pemberantasan nih Pak, karena tadi kan pencegahan ya. Kalau pemberantasan atau ya untuk para orang-orang pecandu atau lebih ke pengedar mungkin ya Pak, kalau untuk pemberantasan itu ya Pak. Gini, untuk pemberantasan ini juga mungkin para pemirsa juga mengetahui bahwa ada istilah asesmen terpadu ataupun rehabilitasi. Jadi pertanyaannya, rehabilitasi berarti nanti aja Pak, nunggu ditangkap aja baru direhabilitasi. Nah, itu beda jauh. Jadi ini udah ranah pemberantasan Pak. Jadi rehabilitasi memang, jadi di Undang-Undang Psikotropika itu diatur juga bahwa tidak semuanya pelaku tidak pidana narkotika, bukan narkoba ya, ini hanya untuk psikotropika. Pelaku tidak pidana psikotropika ini dihukum. Namun berdasarkan undang-undang ini yang bersangkutan ini bisa dilakukan rehabilitasi apabila ada SEMA namanya, surat edaran Mahkamah Agung. Jadi di undang-undang tertulis bahwa bisa direhabilitasi. Nah, yang mengatur rehabilitasi adalah SEMA, surat edaran Mahkamah Agung. Jadi apabila seseorang terjaring oleh aparat, baik itu BNN ataupun kepolisian. Ini dalam konteks terjaring ya Pak terjaring. Ya? Bukan atas kesadaran sendiri. Bukan. Ke BNN ya? Bukan. Terjaring ataupun ketangkap lah bahasanya. Tertangkap, dia memiliki barang bukti sedikit. Di bawah, kalau sabu itu untuk menurut SEMA di bawah 1 gram. Ataupun lebih, itu nanti itu ada tim khusus namanya tim asesmen terpadu yang menganalisa itu bahwa yang bersangkutan ini adalah bandar ataukah pemakai. Kalau dia tergolong pemakaian itu wajib direhabilitasi. Dan rehabilitasi sama, bisa rawat jalan juga rawat inap. Tetapi ada tapinya Pak. Bedanya apa Pak? Kalau itu nunggu ketangkap aja, salah, bedanya jauh. Kalau ini sudah tercatat. Dan ini sudah ranahnya ranah hukum, ranah kriminal. Jadi
sudah tercatat oleh kami, dan kalau dia mengulangi lagi, biarpun dia barang buktinya sedikit, tidak bisa lagi di asesmen. Jadi dia langsung kena, langsung murni. Jadi kami tidak menerima seluruh Indonesia sudah online. Harus tidak penjara. Ya, tidak terima lagi kita asesmen. Jadi kalau dari pihak yang nangkep atau yang jaring ini meminta kita untuk mengasesmen orang tersebut, kami tolak. Karena tidak bisa lagi diasesmen karena sudah 2 kali. Berarti dia sudah. Makanya, jadi kalau sudah ranahnya pemberantasan itu sudah. Jadi sebelum itu ayo kita jaring teman-teman secara positif untuk kita sembuhkan dia supaya dia tidak terjaring oleh kegiatan-kegiatan kriminal yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk masalah penindakan ini jelas kami BNN tegas. Kami berkoordinasi dengan instansi terkait, itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Ini kami tindak tegas, dan bahkan Pak BNN RI juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM bagi bandar-bandar besar yang tergolong besar ini semua dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sudah berjalan itu. Dan kemudian bandar-bandar besar diindikasikan. Ini datangnya dari negara luar. Ini beliau membentuk satgas khusus untuk pengejaran tersebut. Jadi BNN secara keseluruhan ini berikhtiar untuk memberantas sampai akar-akarnya. Jadi wilayah-wilayah yang di luar wilayah hukum Indonesia ini kami BNN ini sudah menyiapkan satgasnya untuk dilakukan pengajaran. Demikian. Oke, jadi memang terus berupaya gitu Pak ya BNN ini dalam hal pencegahan dan pemberantasan dan nggak main-main gitu. Betul. Ancaman hukumannya seperti apa Pak? Bisa hukuman mati. Yang maksimal itu ya. Jadi jangan main-main dengan narkoba ini ya. Nah, kalau sasaran empuk dari peredaran narkoba itu sebenarnya usia siapa remaja sih Pak? Usia remaja, usia yang labil. Usia remaja. Seperti contoh bapak dulu waktu SMA bingung kan, mau jadi apa? Besok bilang jadi polisi, besoknya lagi jadi tentara, besoknya lagi jadi MC seperti sekarang, besoknya lagi berubah jadi insinyur pertanian. Jadi kan masih labil. Nah, usia-usia gitu, oleh karena itu kami saat ini juga gencar ke SMA menginformasikan tentang rehabilitasi yang paling penting itu untuk menyembuhkan siswa-siswa, generasi-generasi penerus bangsa ini, untuk kita sama-sama kita sembuhkan. Berarti justru usia-usia masih produktif ya Pak ya untuk. Betul, karena mereka masih labil. Untuk juga penggunanya sendiri sekarang ini juga usia produktif. Iya, juga orang yang baru kerja mempunyai euforia, itu juga faktor pergaulan. Euforia, pergaulan, ya, jadi dia baru menemukan tempatnya, itu juga harus kita antisipasi juga. Jadi kalau kita ingatkan mereka juga jangan terpengaruh dengan narkoba, intinya begitu. Iya. Nah, gimana nih Pak caranya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini? Ya, yang pertama tadi yang jelas kita harus mempunyai prinsip bahwa urusan narkoba itu 3 tadi. Kalau kita bicara soal narkoba ada 3 pilihan. Yang pertama rumah sakit, penjara, kuburan. Itu saja sudah. Karena faktanya memang seperti itu. Jadi mempunyai prinsip seperti itu. Kemudian kita sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli. Peduli bahwa di sekitar kita ini banyak orang yang kecanduan. Ada orang yang kecanduan. Ayo kita ajak mereka, kita sembuhkan mereka, kita sadarkan mereka. Caranya mudah. Bawa saja ke BNN, kita sama-sama obati. Kita buat bentuk networking mereka itu supaya mereka semua dan kita semua nanti bisa tercegah dari hal-hal yang seperti itu. Kita tidak mau nanti, maaf ya, keturunan-keturunan kita itu menjadi keturunan-keturunan kita yang kecanduan dan sebagainya. Ya, oleh karena itu, ayo kita menjadi warga negara yang baik. Ingat bahwa siapa yang menabur, dia nanti yang menuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita bantu seluruh masyarakat. Apalagi yang kecanduan ini, untuk kita tidak bosan-bosan. Ayo sembuh, ayo berobat, ayo ke BNN. Tidak benar
berobat di BNN itu tambah parah, tidak benar. Iya. Jadi berobat di BNN itu 99% adalah menuju kesembuhan. Karena memang ditangani oleh orang-orang yang profesional. Betul. Ya, jadi tidak sembarangan untuk menangani hal ini. Nah, kita juga perlu membentengi anak-anak kita karena tadi usia produktif, usia anak-anak itu masih labil. Nah, bagaimana, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua misalnya begitu, agar bisa membentengi anak-anak ini agar tidak masuk dalam jerat narkoba itu, Pak? Ya. Orang tua, kalau kita sebagai orang tua, kita bisa membentengi dengan yang pertama, memberikan contoh kepada anak atau keturunan kita. Teladanan ya. Keteladanan. Kemudian juga peduli, care dengan mereka. Jadi setiap hari itu kita harus paham aktivitas anak. Kemudian juga gelagat-gelagat anak. Apabila anak ada yang gelagat tidak baik, itu patut dikomunikasikan khusus. Kesibukan itu bisa diatur. Oleh karena itu saya sendiri, mudah-mudahan saya sendiri secara pribadi, saya punya anak 4, alhamdulillah. Yang pertama dokter gigi, sekarang lagi koas. Yang kedua saat ini insya Allah mengikuti jejak saya, sedang kuliah di Akpol. Yang ketiga, nah caranya biarpun saya sibuk sebagai anggota Polri sebelum ini, saya menyempatkan menganalisa anak, memberikan mereka ke tempat yang positif. Jadi mempunyai aktivitas yang baik. Jadi mencari networking mereka, membentuk networking mereka di tempat-tempat yang positif. Contoh, kalau masih sekitar kelas-kelas SD, SMP, dia diikuti bela diri. Kemudian juga keagamaan juga sering hadir. Kemudian juga di tempat-tempat yang diskusi-diskusi yang baik dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting adalah keteladanan. Keteladanan, pemberian contoh, dan apabila anak salah itu diingatkan. Yang paling penting. Demikian. Ya, jadi memang dari lingkup keluarga memang harus proaktif ya Pak ya, dengan kasih sayang, perhatian. Jangan sampai membiarkan anak-anak ini masuk dalam lingkup yang membahayakan mereka, yang tidak baik, yang membuat masa depan mereka ke depannya hancur. Nah, Pak Tunggul, apa yang sekarang ini ingin dicapai oleh BNN? Ya, yang kami ingin capai adalah memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Kemudian saat ini kita tidak boleh tutup mata dengan adanya fakta angka seperti ini. Oleh karena itu, ayo masifkan penyembuhan, masifkan rehabilitasi. Kalau perlu setiap hari di kantor BNN banyak yang berkonsultasi, 100 orang, 200 orang, sehingga masyarakat ini jadi paham, dan para oknum masyarakat ini, sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Bahwa seluruh masyarakatnya paham, seluruh masyarakatnya saling menginformasikan. Akhirnya mereka sendiri itu akhirnya bisa tersingkirkan. Demikian. Artinya Pak Tunggul nggak khawatir ya BNN tutup ya Pak ya? Tidak perlu kita khawatir karena sirun penyalahgunaan narkoba ya Pak ya? Ya, kalau tutup, ya saya sebagai polisi, saya balik ke polisi lagi gitu. Jadi kalau memang Badan Narkotika Nasional mungkin tidak perlu lagi karena masyarakat sudah baik semua, wah itu alhamdulillah. Kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendiri. Dan itu kalau dari segi agama Pak, itu jelas pasti pahalanya, pasti mudah-mudahan pasti banyak. Demikian. Oke, baik. Sebagai statement penutup nih Pak Tunggul sebelum kita akhiri podcast kita. Baik. Jadilah kita menjadi masyarakat yang dapat memberikan contoh pada masyarakat yang lain. Jauhi narkoba, karena tanpa narkoba kita bisa hidup sehat. Hidup sehat tanpa narkoba. Baik, Pak Tunggul, terima kasih sekali sudah hadir dan sharing begitu banyak hal terkait dengan narkoba, dan biar ini menjadi pemahaman yang
dimengerti oleh masyarakat kita untuk terus berjuang, karena BNN tentu nggak bisa sendiri dalam menyelesaikan hal ini. Perlu dukungan, perlu kolaborasi dengan instansi dan juga tentunya seluruh masyarakat. Ya, semoga ke depan ya masyarakat Indonesia menjadi lebih sadar, lebih aware, dan makin lama makin sedikit orang-orang yang menggunakan narkoba, menyalahgunakan obat-obatan yang tentunya membawa kehancuran buat dirinya sendiri. Semoga BNN Cirebon sukses, Pak, dalam perjuangannya di Cirebon, di Kabupaten Cirebon, dan juga di Indramayu. Baik pemirsa, demikian perbincangan bersama Kombes Pol Tunggul Sinatrio SIK MH, Kepala BNN Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu terkait bagaimana upaya dalam pemberantasan narkoba, pencegahannya juga atas seluruh masyarakat Kota Cirebon. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.